Menarik tadi saya mendengarkan perdebatan antara partai yang berkuasa dengan partai yang oposisi. Saya kira saya harus mengatakan saya kira saya bisa mengklaim kali ya Bang, di antara narasumber di sini, mungkin saya mewakili generasi baru Indonesia, anak-anak muda lah. Jadi saya nggak ingin bicara pemerintahan saat ini ataupun pembicaraan sebelumnya. Saya ingin bicara secara garis besar. Saya punya data ini Bang, tolong di zoom kamera. Ini adalah data bagaimana BBM bersubsidi pada 6, langsung saya tarik panjang, 6 pemerintahan. Tolong di zoom, dilihat. Di sini terlihat mulai zaman Pak Harto sampai zaman Pak Joko Widodo terakhir September. Jadi waktu saya mahasiswa berarti di zamannya Pak Abdurrahman Wahid. Selalu ketika isunya bicara kenaikan BBM, ada 2 alasan yang disampaikan. Pak Abdurrahman Wahid itu kan berarti tahun 2000. Ada 2 alasan. Yang pertama adalah subsidi salah sasaran. Sekarang kita bicara 2022, 22 tahun. Kita tidak beranjak dari alasan ini. Dan menurut saya ini kita selama 22 tahun diskusinya ini saja. Baik itu kadang partai yang berkuasa jadi oposisi, kadang partai yang beroposisi jadi penguasa, itu semua sama saja ceritanya. Dan sampai hari ini Bang, September ini, saat pemerintah menaikkan, saya tidak melihat perbaikan subsidi supaya tidak salah sasaran. Alasan yang kedua, kenapa kemudian harus dinaikkan BBM subsidi? APBN takut jebol. 22 tahun yang lalu kita masih bicara hal yang sama Bang. Jadi saya sebagai representasi anak muda, saya bingung dengan cara abang-abang ini mengelola negara. Kok kita terjebak dengan alasan yang sama? 22 tahun, reformasi 25 tahun. Kita terjebak pada alasan yang sama dan kita masih mengatakan debatnya begitu. Jadi yang kemudian sekarang jadi penguasa bilang mempertahankan argumennya berkuasa, yang oposisi menjawab melawannya. Nanti begitu yang oposisi jadi berkuasa, berbalik. 22 tahun kita melakukan hal yang sama. Rakyat jadi pintar, begitu dia masuk jadi policy makers, kok jadi blow on gitu loh Bang. Debatnya itu aja gitu. Jadi saya ingin menyampaikan seperti itu supaya kita men-trigger, kok kita nggak menyelesaikan masalah. Khusus untuk September 2022, saya ingin membantah beberapa argumen yang disampaikan oleh teman-teman dari KSP yang mengatakan, satu, alasan menaikkan BBM, saya punya catatan nih Bang, adalah APBN jebol. Pertanyaan sederhana saja, karena kita adalah pengamat kebijakan publik. Kalau APBN jebol, kenapa kasih bantalan sosial 24,17 triliun? Sederhana aja berpikir ya. Kalau jebol itu kan artinya nggak punya duit, dikasih 24,1 triliun. Kedua, harga minyak dunia sedang turun. Di sini saya belum jelaskan dari semua pemerintahan ya. Pertama, kalau saya lihat Pak Harto itu konsisten. Meskipun beliau menaikkan mulai dari 233% di tahun 91 dan terakhir menjelang kejatuhan beliau 98, beliau menaikkannya 71%. Itu logis karena harga minyak dunia naik. Ini bisa di zoom lagi. Zamannya Pak SBY lebih konsisten lagi. Kalau harga naik, kalau harga turun, dia turunin. Tetapi di masa pemerintahan Pak Jokowi ini, saya baca di sini ada anomali 1, ada aneh 1, ada aneh 2. Kayak saya katakan anomali 1 adalah di 1 April 2016, ini data dari teman-teman kontan. Kemudian saya buat grafik harga crude oil Brent price yang menggunakan data World Bank. Di sini disebutkan ini dari 30 ke 42 harga naik. Tapi di 1 April 2016 diturunkan dari 6.950 untuk subsidi menjadi 6.450. Satu. Yang kedua, aneh 1 adalah 2018 saat Pertalite diperkenalkan. Ini harganya dari 68,9 menjadi 66,45. Ini berarti harganya turun, tetapi di sini muncul dinaikkan 7.800. Dan yang terakhir kalau kita bicara 7.650, ini kan sejak harga minyak dunia itu 59,27 sampai kemudian pernah tertinggi 120, itu hanya dinaikkan tetap 7.650. Tapi begitu sekarang di posisi, kalau saya bilang ini September 93, ada yang mengatakan sekarang udah 87, malah dinaikkan.
Jadi kalau kita bicara narasi-narasi pemerintah selama 6 periode, rakyat itu sudah terbiasa kalau harga minyak dunia itu naik, harga domestik naik. Nah sekarang ini anomali. Jadi pertanyaannya kok ini mengganggu logika selama 6 pemerintahan, logika rakyat tuh diganggu gitu loh. Kan sederhana aja, kalau harga turun dong. Kita sudah selama 6 periode sejak Pak Harto itu begitu. Kok sekarang ini ada kacau? Makanya saya katakan jangan-jangan BBM ini bukan untuk rakyat kenaikannya.